Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal iman wal islam fi qulubina wa bi Muhammadin nabiyyi war rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyul mustafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka min qablika min rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Wa fi ayatil ukhra wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulaka ya Muhammad, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Wa fi hadisil ukhar, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulillahil karim. Yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para ustadz, para kiai, para tengku, para imam, khatib, bilal dan lain sebagainya. Mari sama-sama kita doa, moga-moga alim ulama kita diberi atau Allahu baqa'ah. Semoga Allah panjangkan umur mereka semua, amin Allah. Kok nggak ada yang ngaminin ya? Kayaknya semua pada pengen tengkunya mati kali ya. Amin Allahumma. Sebab penting, kata Rasulullah SAW, ndak tegak si dodadi ini, ndak bisa langsung, ndak bisa berlangsung kampung si dodadi ini bi'ilmil ulama. Qiyamud dunya bi'ilmil ulama. Ndak bisa tegak dunia, ndak bisa tegak apapun itu bi'ilmil ulama, illa bi'ilmil ulama. Jadi kalau masih ada ulamanya, insya Allah tuh jadi paku bumi, jadi pakunya bumi, ndak goyang bumi. Si dodadi akan goyang kalau alim ulamanya udah nggak pada ada. Maka yuk sekali lagi doa atau Allahu baqa'ah, semoga alim ulama kita panjang umurnya, amin. Nampaknya rada berat ngaminnya. Kayaknya nggak suka amat ya sama ulama ya. Suka sama ulama, suka. Kata Rasulullah SAW, adibu auladakum bihubbi nabiyikum wa bihubbi ahli nabiyikum. Moga-moga dicintai ulamanya, amin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, mungkin saya tidak paham istilah-istilah kita di sini, tapi kita pakai bahasa yang umum, yaitu Bapak Kepala Desa kita beserta perangkatnya. Ini juga jarang didoain sama masyarakat biasanya. Maka yuk doa lagi, moga Bapak Kepala Desa kita sama perangkatnya diberi Allah istiqomah dalam amanah, amin.
Yang nggak ngaminin nggak dapet BLT. Rasain. Amin Allahumma. Yang kemudian saya hormati dan saya muliakan tokoh-tokoh masyarakat kita, dari mulai yang paling tua mungkin imam kampungnya, tokoh adatnya, seluruh tokoh-tokohnya, termasuk saya lihat alhamdulillah tadi ketemu sama Bapak Rektor Yai. Ini semua tokoh-tokoh ini menjadikan harga diri Sidodadi. Kata para ulama, apabila satu tempat tidak punya tokoh, satu tempat udah tidak ada orang tuanya, maka tempat itu akan jadi sentapan orang lain, akan mudah dikacaukan karena tidak ada yang disegani. Maka perlu doa, moga-moga orang tua kita, tokoh kita masih sehat, selamat, sempat dan bisa taat. Amin Allahumma. Yang saya muliakan, yang saya hormati juga Bapak Ketua Panitia acara Maulid Nabi ini beserta jajaran perangkatnya. Karena kalau ibarat Khulafaur Rasyidin, ini Bapak Ketua Panitia kita berperan mungkin sekaligus sebagai Utsman bin Affan radhiyallahu. Jarang tampil tapi mungkin lebih banyak di belakang layarnya, sehingga terciptalah acara yang luar biasa. Maka kita doakan semoga ini jadi amal jariyah minad dunya ilal akhirah. Amin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak aparat keamanan kita jika berhadir dan lain dengan jajarannya, karena perlu menenangkan kita. Jika tidak ada Bapak aparat-aparat kita yang baik dari Babim Kamtibmas atau Babinsa misalnya, mungkin kita tidak akan nyaman duduk dengan tenang. Semoga mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Baik Ibu Bapak jemaah Maulid yang dimuliakan oleh Allah, sebelum lanjut, karena saya lihat dari tadi pada melotot mata, ini kira-kira butuh pengenalan dulu nggak? Butuh kenalan? Perkenalan dulu. Baik, ada istilah tak kenal maka berarti sudah kenal harus saling mau saling sayang mau. Nah, kalau mau harus ikut sama saya pulang habis ini. Setuju? Tuh kan, sayangnya tuh di mana? Katanya saling sayang. Baik, nama Muhammad Yani, asal nggak jelas kayaknya. Asalnya nggak beneran nggak jelas. Lahir di Kutacani, orang tua juga dari Kutacani Aceh Tenggara, tapi kakek dari Gayo Luwes Belang Kejeren. Dari SD di Kutacani, lanjut pesantren sampai lulus SMA di Kutacani. Kemudian selesai pesantren sampai SMA di Kutacani, lanjut lagi ke pesantren Al-Amin Perenduan Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Selesai dari Madura, lanjut lagi ke pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Selesai dari Gontor, lanjut ke pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, tempat almarhum Al-Mafrullah Ki Al-Hajj Abdurrahman Wahid yang disapa dengan Gus Dur. Selesai dari Jombang, lanjut lagi ke pesantren Al-Munawwir Kerapyak, Yogyakarta. Selesai dari Yogyakarta, belajar Tariqah Qadariyah Naksabandiyah,
ke pesantren Ciamis, Suryalaya, Jawa Barat, tempat Sohibul Wafa Tajul Arifin atau yang disebut dengan almarhum almarhumullah Abah Ano. Kemudian lanjut lagi ke pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Selesai Tasikmalaya, Jawa Barat, lanjut lagi belajar Thariqah Qadariyah Naksabandiyah ke Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin, kota Martapura, tempat almarhum Al-Mafullah Ki Al-Haj Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau disapa dengan Abah Guru Sekumpul. Kemudian lanjut lagi ke pesantren Al-Iman, Pandeglang, Banten. Kemudian lanjut karena tadi di Jawa Timur ngambil S1 Hukum, lanjut lagi ke Universitas Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, Unpad. Ngambil Hukum Tata Negara, spesialis perancang undang-undang. Jadi kalau ada orang Sidodadi niat nyalek harus debat dulu sama saya. Ada yang nyalek? Ada? Nanti debat sama saya. Kemudian bikin pesantren di Bandung, namanya Pesantren Maulana Al-Karim. Kemudian bikin 10 majelis taklim di kota Bandung, namanya Majelis Mujahidil Aqidah. Kemudian baru 2 bulan kurang lebih pulang ke Kutacani, tiba-tiba Maulid Nabi. Akhirnya keliling dulu safari Maulid, dari Kutacani belah ke Jeret terus kemari. Kemudian lanjut entah kemana saya kurang paham. Saya lupa tadi, ini suul adab saya. Yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak BKM kita, ini paman saya. Bapak Samad ini, Bapak Abdul Samad ini paman saya. Jadi beliau yang menunjukkan jalan untuk bertemu dengan orang-orang Sidodadi. Sidodadi ini kalau dari namanya nampaknya orang Jawa. Leres nggih? Ini kabeh wong Jawa ki tenan toh? Tenan? Leres apa tenan? Sing kasar-kasar kuwi tenan. Sing aluse saya tak tes dhisik. Pripun kabare? Api kasar men to ya. Sae pripun kabare? Iki Sidodadi iki Purwokerto apa ndi? Hah? Sing ngapak-ngapak boten? Boten. Ora enek sing ngapak ora? Lakai bapake aja kelalen ra enek nang kene. Tenan iki kaya iki. Ya beneran ta? Nggih, monggo. Sampun perkenalane sampun. Enek-enek. Wis. Ngopone sih wis. Ora jelas kaya iki Sidodadi. Ya tapi karena di Nangro Aceh Darussalam, mohon maaf, karena hampir 25 tahun lebih di Jawa, jadi saya kurang kenal bahasa Aceh. Padahal saya asli orang Aceh. Dari warna kulit udah kejelas, hitam-hitam ireng manis. Hilang manisnya karek. Tenan nih. Sampun perkenalnya sampun. Dereng apa nek? Lah iki wis tak sembunyi malah ditakoni. Mosok lahir tahun 80-an. Kira-kira umur berapa? Umur berapa sekarang? Dek urung laku berarti lak ngenyek kuwi. Mosok 43 orang durung laku iki piye? Ngenyek tenan. Baik, enek-enek. Sampun. Wis ya. Aku tak mulai ya. Urung ngomong wis mulai.
Baik, yang asli Nangro Aceh Darussalam berapa persen? Pehaba abaga geget mantap lainnya singen iso bahasa Aceh. Yang dari Sunda ada ayat di Sunda ayat sahat di Sunda di mana Sundana? Hah? Ngapusi koyo kabeh iki. Lainnya ya. Wis. Ibu bapak jamaah Maulid Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi sudah banyak sholawat, sebelum saya bahas Maulid, kita juga bacakan sedikit sholawat ngambil berkah. Ngala barokah. Karena inti Maulid itu sholawat. Inti Maulid sholawat. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah, sholawatu minallah hiya rahmah, wa sholawatu minal malaikah hiya karamah, wa sholawatu minal ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiya syafa'ah. Jadi intinya Maulid sholawat. Nah cuman tadi sholawat nasib yang luar biasa. Kalau saya tidak sebagus itu suaranya, tapi untuk membahas ngambil berkah, kita bacakan sholawat yang jadi ciri khas tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang di Indonesia ini salah satunya kitab yang diserahkan oleh Sultan Turki kepada Tuan Raja Malikus Saleh, yang dikarang oleh Abu Ja'far Al-Barjan Raine sing rohi Barjan. Mudah-mudahan ada yang masih ingat. Kalau ingat ikutin. Kata Allah kalau ngikutin jadi hijab. Kalau nggak ingat dengerin. Kalau yang dengerin dapat rahmat. Kalau ikut dapat hijab. Kalau dengerin dapat rahmat. Tahu hijab? Bukan hijab yang kayak dipakai itu. Hijab itu artinya benteng. Ini saya juga agak kesel sama istilah ABG sekarang. Ada istilah hijaber, berarti tembok dan dinding. Sejak kapan orang pakai hijab disebut pakai jil? Jadi hijab apa jilbab? Hijab apa jilbab? Berarti kalau bapak ibu-ibu pakai hijab berarti kepalanya pada di tembok semua. Yang benar jilbab. Tajlidu julubakum, panjangkan jilbab, bukan hijab. Istilahnya udah agak bergeser, tapi tidak apa-apa. Secara makna insya Allah sama. Baik, kita bacakan sedikit Maulid Berjanji untuk mengawali kisah Maulid Nabi yang kemudian kita ambil intisari. Yang bisa, yang masih ingat ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Allahumma salli 'ala Muhammad. Ya Rabbi salli 'alaihi wa sallim. Ya
Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Rodo iki mu'alaf kabeh. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, rada ingat. Alhamdulillah. Nah, bait berikutnya mudah-mudahan ingat kene. Ya Rasulullah salamun alaika Allah ya Rafi'a syani wa dardi afatayya jir rotal alami Allah ya wailal judi wal karmi ya Rasulullah. Menem kabeh ya apa to rek? Isi ingat ora? Wis lali? Innalillahi sadar kok ya. Ya Rasulullah salamun alaika Allah ya Rafi'a syani wa darji afatayya jil bait akhir ya, bait akhir mawon ya. Bait akhir mawon langsung bahas maulid. Iki terakhir dipeksa ya ra kene wis entek kabeh islame kaya kaya. Naudzu innali langsung bait akhir baru dibahas. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'ul
faidal barakati ala ma anallahu wa aula wa usalli bihamdin mawaridu sa'ilatul haniyah mumtati'am ila syukril jamil maqaya wa usalli wa usallimu ala nuril mawsuf bil taqaddumi wal awwaliyah al-muntaqil fil ghuraril kalimati wal jibal wa astami'ullah ta'ala wa quwwatil qawiyyah fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah abdillahumma kamarul karim bi'arfin syadid min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Baik, ibu bapak jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya bahas saya mau tanya, ini kira-kira acaranya acara maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Inilah akibat serangan pajar pilek. Belum tahu bedanya udah milih. Harusnya kan nanya takon sik to ya. Bedone nopo, Pak? Kok berani milih? Harusnya kan tanya dulu apa beda maulid sama maulud. Kalau acara ini maulid berarti yang dibahas kisah kelahiran Nabi, kapan beliau lahir, jam berapa lahir, siapa bidannya, bagaimana pembukaan 1, 2, 3 sampai 6-nya, siapa yang bantuin pada saat persalinannya, kejadian apa ketika beliau lahir, itu yang diharapkan, itu acaranya benar, acara maulid benar. Kalau maulud yang dibahas orangnya, yang dilahirkannya, bagaimana rambut Nabi, bagaimana mata Nabi, bagaimana jalan kakinya Nabi, bagaimana kalau Nabi bicara, bagaimana Nabi makan, bagaimana Nabi minum, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana jadi idola Nabi, bagaimana sunnah-sunnah Rasul, bagaimana akhlak sehari-hari Rasul, dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, itu mau. Jadi maulid apa maulud? Maulid apa maulud? Dua-duanya nafsu amat ya. Maulid apa maulud? Ada yang jawab maulid, ada yang jawab maulud. Jadi yang dibahas apa? Maulid maulud? Baik, saya ambil tema aja kalau tema yang diberikan oleh panitia. Panitia pasti udah susah-susah bikin tema, jarang dibahas, kasihan. Apa temanya tadi? Meneladani akhlak meneladani Rasulullah dalam akhlak sehari-hari. Baik, berarti kita bahas maulud. Kok maulid? Kalau maulid ini harus dua-duanya. Mau dua-duanya? Kalau dua-duanya, kata Imam At-Tabari, jumlah kitab Sirah Nabawi karya Imam Al-Tabari itu 40 jilid sampai 60 jilid. Kalau dibahas dua-duanya kira-kira rada mantep 6 jam. Boleh 6 jam, boleh. Mau 6 jam mau? Ini pasti yang bilang mau dia pulang duluan kan. Suka curang so. Itu kalau mantep.
Kalau singkat 3 jam, 3 jam. Singkat 3 jam. Tapi ada tawaran menarik, singkat padat sejam. Sejam 3 jam, 6 jam. Berapa? Sejam. Inilah. Jadi tadi minta sejam. Baik, kita bahas maulid sama mauludnya biar komplit. Jadi kisah dapat, ciri Nabi dapat. Jarang mimpi Nabi karena tidak pernah tahu rambut Nabi macam mana. Gimana model rambut Nabi? Sehingga sulit membayangkan, sulit ketemu di alam mimpi. Padahal siapa yang ketemu Rasul di alam mimpi, insya Allah ketemu di alam nyata. Kalau ditemui Rasul di alam nyata, insya Allah dijamin nama surga. Nah, ayo kita bahas maulid dan maulud ringkas, singkat, padat. Ini lama-lama jadi besi beneran, singkat, padat. Baik, berawal dari Maulidun Nur. Kata Rasulullah SAW, ada sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak kuciptakan alam semesta dan isi-isinya. Ini dalam kajian thariqah namanya Nur Muhammad. Kita tidak bahas itu karena mungkin belum ngambil itu. Kemudian Nur Muhammad bertajalli kepada diri Muhammad. Apa diri Muhammad? Itulah yang dilahirkan malam 12 Rabiul Awal, waktu fajar shadiq, bertepatan menjelang subuh, juga bertepatan dengan tahun gajah, bertepatan dengan tahun 571 Masehi atau Miladiyah. Kemudian yang tadi dilahirkan itu sebelum lahir sudah dijaga, sudah dibawa nur itu dari Adam dan Hawa, kemudian pindah ke rahim Sayyidatil Aminah binti Wahab, ibunda Nabi. Bercahaya. Dalam riwayat Abu Sya'ad dan Baihaqi dikatakan bahwa Nabi lahir maka negeri Syam diterangi oleh cahaya kelahiran Maulidun Nabi. Nabi lahir terjadi gempa. Dalam riwayat Ibnu Hisham, gempanya cuma nyasar kepada tempat-tempat ahli maksiat, ahli-ahli judi. Nabi lahir, ahli judi kena gempa. Nabi lahir, ya ada istilah judi online. Nabi lahir, yang kena gempanya yang main skater, yang main chip, yang main judi online. Nabi lahir, bergetar arasy. Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi lahir bergetar arasy, tertutup lauhul mahfuz. Lauh artinya ruangan, mahfuz artinya yang dijaga. Kenapa dijaga? Karena di sini disimpan rahasia ilahi. Tapi dulu sebelum Nabi lahir, diizinkan para kaum jin, syaitan, iblis boleh ngintip alam lauhul mahfuz. Itu makanya kalau ada dukun kok sakti, ndak usah kaget. Karena sumber ilmunya dari jin. Lu kok bisa sakti? Oh, ada ustadz ngobatin orang gagal. Ada dukun ngobatin orang kok mempan. Kok sembuh? Oh, kagum dong. Nggak usah kagum. Memang dulu diizinkan mengintip rahasia ilahi. Ada orang pergi ke dukun nanya, Mbak, saya cocoknya sama siapa jodohnya ya? Oh, jodoh kamu presiden. Amin. Loh, kok kejadian? Berarti dukun ini sakti? Bukan. Dulu rahasia ilahi sebelum lahir Nabi boleh diintip sama jin. Begitu Nabi lahir tertutup arasy buat jin. Bergetar arasy tertutup lauhul mahfuz, tidak boleh masuk itu jin.
Tidak cukup di situ, Nabi lahir, terjadi gempa tadi yang menyasar kepada tempat-tempat ahli maksiat. Nabi lahir dalam riwayat Ibnu Hisham, terjadi gempa di depan Ka'bah, tujuannya menghancurkan Lata, Uzza, berhala-berhala. Kemudian lahir dan bergetar istana-istana Romawi, kerajaan-kerajaan Nasrani dan kerajaan-kerajaan Majusi, yang dalam riwayat disebut Nabi lahir, padamlah api keabadian yang disembah oleh agama Majusi. Ini ada hikmah nih sampai di sini. Agama Majusi itu nyembah A. Kita tidak sadar kadang-kadang terjebak jadi penyembah api. Mana contohnya? Ada orang ulang tahun, kemudian beli kue, terus beli lilin, terus sebelum tiup lilin make a wish, minta pengharapan di depan api. Habis itu sebelum ditiup nyanyi happy birthday. Enek wong sida dadi kuwi enek murtad, naudzubillah. Sahadatne ya iku agama Majusi. Jarene Nabi man tasabbaha qaum fahuwa minhu. Sapa sing melu-melu, sing niru-niru kaya wong liyane, kuwi padha karo wong iku. Enek sing ulang tahun, enek ulang tahun, enek pengen happy birthday, pengen happy birthday, jarine mo tapi yo ngono tetep. Kenapa disebut agama Majusi? Karena agama Majusi nyembah api, make a wish. Minta doa, make a wish itu kan terjemahannya doa. Minta pengharapan, berdoa kepada api. Setelah doa diucap lalu ditiup api. Ini ritual Majusi. Jangan ikut-ikut lagi. Murtad dalam fikih, dalam ilmu tauhid ada namanya syirkul asbab. Gara-gara perbuatan sesuatu dia jadi jatuh kepada perbuatan syirik. Itu hikmah. Itu tentang Majusi. Baik, kita lanjut. Kemudian selesai Nabi lahir, sudah dikhitan. Dalam kitab Maraqil Ubudiyah Syarah Bidayatil Hidayah karya Imam Al-Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani, ada sebuah sholawat yang sudah dihafal dari dulu, tapi gak tahu wong situ dadi hafal apa urung. Wis hafal urung? Bahwa Nabi lahir wis dikhitan. Hafal sholawate? Enek sing hafal? Kabeh meneng iki yo opo? Pasti ora hafal. Wis tak tes. Lam yatalim qatuto mutlaqan abadan. Enek sing hafal? Ra enek gelas. Piye? Apa katfahu qad alata? Katfahu qad alata. Katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sib ya dabi muhtatan. Lahir wis dikhitan, wis disunat. Kenapa begitu? Kenapa kok dari tadi keluar mukjizat? Lahir bercahaya, lahir bergetar aras, lahir terjadi gempa di tempat-tempat ahli maksiat, lahir sudah disunat. Ada apa ini? Jawabannya kata Syekh Abdul Qadir Jilani,
karena malaikat sedang bersolawat dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itulah kehebatan solawat. Itu kelahiran. Lanjut, kemudian di hari ke-7 dibawa sama kakek beliau menuju depan Ka'bah dengan persembahan akikah. Ketika akikah dulu masih Ibrahimah, millata Ibrahim Hanifah, masih ada prinsip-prinsip agama Ibrahim alaihissalam, tapi belum sempurna sebagai tradisi syariat. Maka disempurnakan dalam tradisi ahlu sunnah wal jamaah. Akikahnya tetap, tapi ada tradisi syariatnya yang ditambah kesunahan-kesunahan oleh Rasulullah SAW. Terjadilah ketika ada akikah, maka disebut dengan solawat marhabanan nangke nenek yang tadi dibacain sama tim nasyid tadi. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, sholawatullah marhaban marhaban ya Nuh. Ini wis akikah wis ilang iki. Ini sing akikah ini wis pada akikah, ini wis pada akikah. Wis kok ra hafal. Si enek ayun-ayunan marhabanan enek. Di sini kalau yang diayun anaknya apa emaknya? Yo ngaku. Kalau ada akikah marhabanan yang diayun anaknya apa emaknya? Anaknya apa bapaknya? Siapa tahu di sini beda. Situ tadi yang diayun bapaknya, jadilah bayi berjenggot. Angel ini. Marhaban ya marhaban ya nurul aini, marhaban jatal husaini, marhaban marhaban angel wis itu tadi wis ngene iki kaya wis. Lanjut. Cukup lanjut. Sampai jam piro? Antes jam piro? Hah? Jam 12. Jam 1. Innalillahi. Baik, lanjut. Sudah sampai mana tadi? Hah? Sampai? Iki koyo gak lanjut iki, ilang kabeh opo dilanjut. Lanjut. Sudah sampai mana tadi? Salah kabeh. Sampai akeh Nabi dibawa oleh kakek beliau mas di depan Ka'bah diakekahi. Ada dua riwayat. Satu mengatakan kemudian Rasul diberi nama oleh kakek beliau bernama Abdul Muthalib. Riwayat yang lain mengatakan Rasul itu diberi nama Muhammad bukan dari kakek. Riwayat yang lain mengatakan dari bisikan malaikat sebelum Aminah binti Wahab ibunda Nabi mengalami kontraksi pembukaan atau mules-mules menjelang persalinan. Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa malaikat turun di hamil tuanya Aminah. Sebelum mengalami persalinan, malaikat membisikkan dua perkara di telinga Aminah binti Wahab. Ini juga jadi akhlak sehari-hari dalam teladan kepada Rasulullah dalam bingkai maulid Nabi. Apa bisikan itu? Sebelum Nabi dilahirkan, dibisikkan oleh malaikat, hai Aminah, tahukah siapa yang kau kandung itu?
Tahukah engkau siapa yang akan kau lahirkan itu? Tentu saja Aminah jawab, tidak ya malaikat. Lalu jawab malaikat, ketahuilah wahai Aminah, yang kau kandung di rahimmu itu adalah Sayyidul Ruh, Sayyidul Bashar, Sayyidul Ummah, wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, rahmatan lil alamin. Terkejut Aminah, terkaget-kaget Aminah, karena begitu mulia bayi yang sedang dikandung. Belum hilang rasa terkejut, tiba-tiba dibisikkan perkara yang kedua. Kata malaikat, ai Imam Aminah, sudahkah kau siapkan satu nama untuk cabang bayi yang akan kau lahirkan itu? Sudahkah ada nama yang kau akan berikan ketika bayi ini lahir? Kata Aminah, belum. Saya belum punya nama. Lalu dibisikkanlah nama itu oleh malaikat kepada Aminah. Hai Aminah, jika kelak bayi ini lahir, berilah namanya Muhammad. Nah, di sini ada yang nama Muhammad, bapak-bapak ada? Bapak-bapak kok ibu-ibu sing jawab piye? Mosok jenenge ibu Muhammad Khadijah. Bapak-bapak eneng jenenge Muhammad eneng. Ada yang nama Muhammad ada? Bapak-bapak wis meneng sik ta. Bapak-bapak ada nama Muhammad ada? Nih dengerin nih. Ada hadis dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin dalam karangan Abu Bakar Syatta, dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari, dalam kitab Irsyadul Ibad Nihayatuz Zain, kemudian dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid Imam Suyuti, dijelaskan bahwa kenapa Nabi diberi nama Muhammad padahal di zaman itu asing ini nama. Semua orang kaget, tidak ada satupun orang Makkah di kala itu diberi nama Muhammad, nama yang unik bagi orang Makkah ketika itu. Oh, penjelasannya ada dalam kitab yang kita sebut tadi, bahwa ada satu hadis yang ini berkaitan tentang nama Muhammad. Satu ketika kelak di pintu surga, nih hadisnya, dengerin hadisnya nih. Mudah-mudahan yang belum pakai Muhammad namanya bikin nama pakai Muhammad. Apa hikmahnya? Ada sebuah hadis dalam kitab yang sebut tadi, kelak di pintu surga ketika manusia berbaris menuju surga, ada sebuah pengumuman dari malaikat Ridwan alaihi salam. Kira-kira pengumumannya ini, Ayuhan nas, man minkum ismuhu Muhammad falyakum bikaramatin nabiyikum. Kalau diterjemahin bebas kira-kira begini, pengumuman siapa yang ada namanya pakai Muhammad yang sudah baris di pintu surga ini, masuklah lebih dulu menuju surga ketimbang nama-nama yang lain. Alhamdulillah. Ini ada yang pakai nama Muhammad lebih dulu masuk surga ketimbang nama yang lain. Terus pertanyaannya, kita yang tidak ada pakai nama Muhammad terus bagaimana? Maka terakhir masuk surga. Lah, terus gimana ya Allah? Gimana ini? Saya tidak mau masuk surga paling terakhir. Kan yang ngasih nama bukan saya. Mungkin bapak saya, mungkin emak saya. Gimana caranya supaya saya masuk surga lebih dulu? Saya tidak mau terakhir. Ada ijtihad qalbiyah. Kalau terlanjur namanya sudah tidak pakai Muhammad sejak mengerti hadis ini, ayo ijtihad, i'tiqad dalam qalbinya, i'tiqadkan dalam kalbunya bahwa detik ini ya Allah, sejak ku tahu hadis itu,
maka aku menambahkan namaku di depan, minimal di depannya Muhammad. Misal iki ya, aja tersinggung ya, aja ya. Misal tok iki misal namanya Mas Joko. Mas Jo, enek si jenenge Joko enek. Mohon maaf ya, tidak bermaksud. Iki cuman contoh. Misal jenenge Mas Joko, ra enek Muhammad iki pasti terlambat masuk Kalau mau maka tambah namanya Muhammad. Nah, wis paham iki. Muhammad tambah ujungnya tingkir, Muhammad Joko tingkir. Mantap. Itu hadis yang pertama. Kenapa diberi nama Muhammad? Ini kadang-kadang kita malu pakai nama Muhammad. Malah kalau ditanya orang, namamu siapa? Jawabannya, jawabannya kayak orang Yahudi. Bagaimana jawabannya? Kalau ditanya pas kenalan, dek namanya siapa? Apalah arti sebuah nama kakanda? Ini bahaya nih. Nama sangat berarti. Nabi Adam alaihissalam mulia, mengalahkan malaikat, iblis dan jin hanya gara-gara nama. Pada saat Adam diciptakan Allah, diberikan ilmu tentang nama-nama batu. Ini dalam tafsirnya, diberi ilmu tentang nama-nama batu. Ketika malaikat disuruh sujud, ketika iblis jin disuruh sujud kepada Adam alaihissalam, mereka menyombongkan diri, tapi langsung diuji sama Allah. Wahai malaikat, kalau kau merasa lebih mulia, coba sebutkan nama-nama batu. Malaikat bingung, ini saya tidak tahu nama batu ini apa. Ketika malaikat bingung, hai Adam, sebutkanlah nama batu-batu yang ada di surga ini. Akhirnya gara-gara nama-nama batu, Nabi Adam lebih mulia ketimbang malaikat. Itulah arti sebuah nama. Jangan disepelekan. Maka pakai nama Muhammad punya arti luar biasa. Pertama hadisnya tadi, lebih dulu masuk surga ketimbang nama-nama yang lain. Yang kedua, ada hadis dalam kitab Kashifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, karya Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Ada sebuah hadis qudsi yang bunyinya, lam tashkurni man lam tashkur man lam yashkur ila man wada'tu ala yadayhi ni'mah. Tidaklah bersyukur kepadaku orang yang bermaksud bersyukur sebelum dia bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, selama nama Muhammad ada dalam tulisan, selama tulisan itu ada, maka terus dia memberkahi dan mensyafaat. Misal, Bapak di sini ada namanya pakai Muhammad, ditulis di KTP, selama tulisan di KTP itu ada, selama itu diberi syafaat dalam hadis qudsinya. Ditulis di tembok, selama tulisan itu ada di tembok, dia akan mensyafaati yang punya nama itu. Ditulis di kertas, selama di kertas itu ada nama Muhammadnya, maka dalam hadis qudsi ini dijelaskan, selama itu nama itu memberi barokah, syafaat bagi orang yang menulisnya. Inilah kehebatan nama Muhammad. Ini kira-kira lanjut, cukup lanjut. Wis radat ora tenang ini. Lanjut, cukup, lanjut. Hai, kan maulid urung. Iki sik maulid, urung maulud. Baik, kemudian begitu sudah diberi nama, sudah terjadi persalinan, kita bahas maulud. Maulud Nabi alias ada 3 bab.
Pertama, khatamun nabiyyin, ciri-ciri seorang nabi, atau dalam hal ini ciri-ciri fisik nabi, ciri-ciri fisik Rasulullah SAW. Kemudian nanti berbicara tentang akhlak nabi, baru kemudian uswatun hasanah. Kita ambil sebuah kitab yang membahas tentang khatamun nabiyyin, ciri-ciri fisik nabi. Muga-muga enek sing mirip sama fisik nabi. Siapa yang mirip kita doakan malam ini mimpi sama Rasulullah SAW. Amin. Nah, pokoknya dengerin, hayatin, pegang. Yang mana yang mirip alhamdulillah, yang gak mirip tenang. Semoga masih tetap bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin. Baik, kitab yang membahas khatamun nabiyyin, ciri-ciri fisik Nabi, nama kitabnya Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, karya Syekh Hashim Ash'ari. Ini yang membahas salah satunya tentang ciri-ciri fisik Nabi. Yang pertama kita mulai dari yang paling atas, sing dhuwur sik, rambut yo, liatin rambut masing-masing. Ada yang mirip alhamdulillah, yang gak mirip jangan kecewa. Mulai dari rambut. Bagaimana rambut Nabi dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin? Rambut Nabi modelnya tidak lurus dan tidak keriting. Apa jenenge? Enek sing mirip enek. Enek sing rambutnya ikal enek. Endi wonge? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang rambutnya ikal malam hari ini mimpi dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Tenan enek sing mirip enek. Alhamdulillah. Tenan iku ikal. Tahu ikal tahu? Dikatakan lurus yo ora, keriting yo nah, iku sing ikal insya Allah mimpi sama Rasul malam ini. Amin. Tapi pastikan itu ikal, bukan keribok. Ikal. Rambut Nabi kalau keribok namanya mie instan. Lanjut. Cekap teras. Baik. Dari rambut turun ke jidat. Nih, coba liatin jidat masing-masing. Boleh pegang-pegang, boleh. Mirip apa ora? Bagaimana jidat Nabi? Dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin, jidatnya Nabi disebutkan agak lebar. Alhamdulillah. Enek sing jidate lebar enek. Opo? Jidat ini jenenge opo? Nang kene opo? Sebutannya opo? Hah? Batuk kepala tuh ya, batuk. Jidat. Kening bahasa Indonesia itu. Ya wis jidat ae lah, wis angel ki situ dadi. Jidat Nabi agak enek sing lebar jidate enek. Alhamdulillah. Oke. Nah, sing jidate lebar banggalah mirip koyok Rasulullah. Nah, sopo sing wani-wani menghina, berani-berani nyaci jidat lebar, berarti sama dengan mencaci jidatna. Alhamdulillah. Oh, yang punya jidat lebar malam ini insya Allah bahagia, bangga. Besok keluar metu neng pasar ora usah nganggo topi neng, langsung silau celing mak celing. Sopo sing wani nyaci berarti podo nyaci bangga. Cuman agak lebar. Tapi kalau terlalu lebar kui duduk jidat tapi lapangan poli. Wes, sampun. Wes. Lanjut nek.
Mari jidat apa? Habis jidat apa? Iki koyo ora duwe rupa iki. Si enek wajahe enek iki. Coba pegang. Habis jidat apa? Innalillahi wis ora ngerti wajahe ndi wong. Iki menungso kabeh. Alhamdulillah. Sampai ragu kula iki. Baik, alis. Bagaimana alis Nabi dalam kitab ini? Kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin. Ya, mudah-mudahan ada yang mirip alhamdulillah. Yang enggak mirip jangan berkecil hati, doa, sholawat, moga-moga dapat barokah. Ini bahasanya rada puitis. Apa maksudnya rada puitis? Bahasa dalam kitab ini kalau diterjemahkan, alis Nabi disebutkan bagaikan semut yang berbaris rapi. Indahnya alis Nabi. Bagaikan semut yang baris. Dan di tengah-tengah alis beliau ada sebuah urat yang membelah di tengah alis. Inilah alis Rasulullah SAW. Enek sing mirip enek gak belas ka enek. Innalillahi. Itu alis Nabi. Mari alis apa? Mata. Raduwe kelopak ora? Raduwe bulu mata ora? Piye turuwe iku ra enek bulu matane? Ya pasti mak ndelik ngono tok. Ra iso nutup-nutup. Wis dikerok, innalillahi wis dikerok. Koyok masuk angin iku matane. Bulu kelopak mata bagaimana? Kelopak mata Nabi agak hitam. Yang disebut hitam karena sering memakai celak. Rasulullah memakai celak minimal sebelum tidur. Baik laki-laki dan perempuan sunnah bercelak sebelum tidur. Gelem ora? Bapak-bapak mau bercelak malam ini mau? Mau? Barang siapa yang mau bercelak sebelum tidur, maka insya Allah bermimpi dengan Rasulullah karena melakukan sunnah Rasul. Dan kata Nabi tadi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i bil jannah. Siapa yang senang sunnahku berarti senang karo aku. Sapa sing seneng karo aku, insya Allah satu swarga ning swarga karo aku. Alhamdulillah. Gelem masuk surga mah gelem. Mau masuk surga mau? Berarti mau pakai celak malam ini mau? Dengerin bapak-bapak sudah ikrar. Suami ibu malam ini tungguin sampai tidur. Begitu wis tidur, wis turu, ambil areng, olesno jadi telake. Insya Allah masuk surga apa dapur itu? Surga kok areng. Lanjut. Wis lesu koyo iki. Sampun mawon. Diakhiri. Lanjut. Semangat iki. Mau jari ini sejam, iki wis pirang jam. Lanjut. Wis ngantuk urung? Hebat situ dadi iki ya. Begadang kabeh kowe. Iki sis kamling kabeh ta iki. Sis kamling. Lanjut. Baik. Habis kelopak mata ada bulu Bagaimana bulu mata Nabi? Dalam kitab ini dijelaskan bulu mata Nabi lentik bagaikan seorang bayi. Alhamdulillah. Kemudian lanjut hidung Nabi. Nih perhatiin hidung. Hidung Nabi pasti mancung. Enek sing mancung enek. Mosok wong situ dadi pesek kabeh ra mungkin to ya. Enek sing mancung enek. Alhamdulillah.
sing pesek ora sido. Baik, mancung tidak sembarang mancung. Ada penjelasannya. Mancungnya hidung Nabi tidak bagaikan paruh bangau, paruh burung bangau. Sebab ada tipe hidung mancung kayak orang bule, kayak orang barat, orang Yahudi. Bagaimana bentuk hidungnya? Mancungnya tajam ke bawah. Itu bukan hidung Nabi. Tapi hidung Nabi mancung memang. Bahkan ada riwayat yang mengatakan agak bengkok di tengah, agak ada sedikit membengkok di tengah. Itu hidung Nabi. Jadi di sini tadi ada yang mancung, ada. Kalau sudah dapat mancung, alhamdulillah, satu ciri sudah dapat. Tinggal kalau pengen mirip pisan, ambil palu, pukulin dikit biar bengkok, biar mirip banget. Itu hidung Nabi. Lanjut. Habis hidung apa? Bibir. Randui kumis ora? Nabi ra make kumis ora? Wani-wani. Kumis dulu. Bagaimana kumis Nabi? Boleh diomongin boleh? Nggak tersinggung Pak? Ih bapak-bapak koyoknya kena iki. Bapak-bapak kena ini kayaknya. Boleh diomongin boleh? Gak tersinggung gak? Beneran? Baik. Kumis Nabi tipis dan pendek. Tipis dan pendek. Kiwis udan deh. Kiwis mari mawon. Diakhiri ya. Hah? Belum? Engkau udan loh. Terus. Yuh hebat ini ya. Terus lanjut. Baik. Kumis Nabi. Bapak-bapak tenan ora tersinggung ora? Sing kumisan ora tersinggung iko? Alhamdulillah. Perhatiin, kumis Nabi tipis dan pendek. Jadi kalau ada kumisnya tebal koyok Pak Raden, ora dapet. Ora tersinggung ora? Lek tersinggung Rasida iki. Tersinggung ora? Iki nyeritakake Nabi lho. Duduk ngenyek lo ya. Tersinggung ora? Alhamdulillah. Ya ibu pasti ra tersinggung, ra duwe kumis kok. Bapak tersinggung ora? Ora, alhamdulillah. Jadi kumisnya Nabi ikuti pen ora tep. Sing tebel ra boleh. Alhamdulillah, bengi iki niate. Pas begitu tidur cukur kabeh Bu ya. Sing tebel-tebel mau dicukur kabeh Bu ya. Enteni dhisik turu. Siap Bu, siap. Duwe silet ora? Rek orang duwe silet kampak mawon. Kumis Nabi tipis dan pendek. Apalagi oleh diomongke oleh ra tersinggung ora? Ibu orang bisa jawab, ibu ora duwe kumis. Iki ibu Raden ngomong piye? Bapak iso diomongke iso? Ora tersinggung ora? Enek keterangan neh. Siapa yang punya kumis menyentuh bibirnya, bahkan melewati bibirnya, itu kumis Yahudi. Awas, awas. Ayo cukur saiki, ayo cukur saiki. Bahaya iki. Wong Islam tapi kumisnya Yahudi piye ta iki? Piye carane iki? Alamate piye? Ciri-ciri kumis Yahudi itu kira-kira ngene. Kalau dia mau makan harus diangkat dhisik iso mangan. Kumis Yahudi tenan. Ora tersinggung ora? Alhamdulillah. Oh yo enak aku ora tersinggung ini. Lanjut.
Urung ngantuk urung. Hebat sih tadi. Nah, baik, mari kumis apa? Hah? Apa? Cangkem kasar metri. Sekalian cocot. Cangkem. Ya Allah, kasar men ya Jawa niki. Mulut nah. Baik. Bagaimana mulut Nabi? Mulut Nabi agak lebar. Alhamdulillah. Jadi sing rodok-rodok mengkerut ora oleh iki. Mak nyunyu ngoten. Ora oleh pisan iki. Bendina kok cemberut ae. Iku penggawe sapa? Ibu lanang wedok sing cemberut bendina iku sapa? Lanang wedok. Ngaku Siti. Innalillahi piye. Lanjut. Tersinggung ora Bu? Alhamdulillah. Puas aku iki. Iki sampai jam pira ta ya? Mau sajak jam, jadi ini sejam mau. Hah? Pirang jam iki? Ra kademan ora iki? Sesuk masuk angin kerja lho iku. Lanjut. Tenan sih dadi wong hebat bengi iki. Alhamdulillah. Wis sampai endi mau? Nyampe endi mau? Hah? Cangkem. Cocot dah iku. Sakan tenan niku. Cocot iku. Baik, mulut sudah. Sekarang bibir. Ayo, bibir. Tolong dilihatin bibire. Bagaimana bibir Nabi? Bibir Nabi tidak tebal, tidak tipis. Nah, ini keterangan iki. Oleh diomong oleh. Ora tersinggung ora? Baik. Enek keterangan jika ada bibir tipis plus tai lalat siji, iku pasti ahli cerewet pisan. Enek wong iki nenek sing di wonge ora usah ditunjuk. Marahi gelo kowe. Pak, itu tugas Bapak bengi iki. Nanti malam kalau ibu sudah tidur ambil senter. Yang mana tai lalat bibirnya ini ilang no insyaallah sisuk meneng kabeh ora enek omong. Rek olah iku ora iso. Lanjut. Baik, mari bibir apa? Hah? Piye to? Mari bibir apa? Untu. Gigi Nabi. Mohon maaf sing ra duwe untu ra oleh iki ya. Sing duwe untu tok iki ya. Ra mungkin mirip ora duwe untu. Tersinggung ora? Alhamdulillah adem kula nang kene iki. Lanjut. Bagaimana gigi Nabi dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin? Gigi Nabi dalam kitab ini dijelaskan agak jarak, tidak rapat. Apa jenenge? Jaran itu kuda Bu, jaran itu. Hah? Jarang. Gigi Nabi jarang agak berjarak, tidak rapat. Enek sing mirip enek sing jarang-jarang. Selang-seling enek. Nang kene untu, nang kene lapangan. Untu neh, lapangan neh. Enek sing ngono enek. Hah? Enek. Tersinggung ora iki? Alhamdulillah. Tapi ada keterangan gigi Nabi dibuat berjarak, ada maksud. Iki ilmu tasawuf. Kata ulama sufi, kenapa gigi Nabi tidak rapat dan rapi, kok dibuat berjarak? Itu karena setiap Nabi bersabda,
setiap Rasul berqaul, maka keluar cahaya yang kelak mensyafaati dan merahmati umatnya. Amin Allahumma. Iku nabi lek jarang-jarang tujuannya rahmat dan lah ibu gigine jarang-jarang tujuannya apa? Metu ambune jengkol tok iku. Lanjut. Oh hebat. Mari untuk apa? Hah? Dagu. Kira duit dagu nih. Bagaimana dagu Nabi? Ayo pegangin dagu. Mirip apa ora? Dagu Rasulullah SAW dalam kitab Nurul Mubin ala Sayyidil Mursalin dijelaskan tidak tampak tulang-tulangnya. Dikata tembem bukan, tapi dikata kurus tidak. Sebab enek model kepala koyok kotak amal. Oleh diomongke oleh ra tersinggung ora, tapi ojo nunjuk wong lho ya. Lek nunjuk wong ra sida iki. Oleh diomongke oleh ra tersinggung ora. Enek bentuk kepala, bentuk sirana iki koyok kotak amal. Piye kotak amal iku? Didelok saka ngarep ya kotak, mburi ya kotak, nganan ya kotak, ngiri ya kotak. Iki jenenge kepala kotak. Innalillahi. Gak usah wong kene sing ditunjuk kaya artis tukul ar. Iku mirip. Iki tolong diedit ya YouTube ya. Engko malah ditelok. Lanjut. Habis dagu apa? Nah, jenggot. Perhatiin ini bapak-bapak nih. Jenggot Nabi itu lebat, panjang, tapi tidak melebihi dada. Jangan gara-gara salah paham sunnah memendekkan kumis, memanjangkan jenggot, lalu jenggotnya 6 meter. Iku jenggot Yahudi. Jangan terlalu panjang, rapi. Rasulullah rambutnya panjang, dawa. Tapi sekalipun dawa rapi, tidak menutupi telinga, tidak nutup kuping. Itu rambut Nabi. Rapi, sebahu rambut Rasul, tapi rapi. Ini kehebatannya. Oleh karena itu, panjang memang, yang penting rapi dan tidak terlalu panjang. Baik, kita lanjut biar tidak terlalu malam. Mari iku bahu. Bagaimana bahu Nabi? Tegap, tidak bungkuk dan tidak busung. Dalam riwayat tambahan ada berbentuk khatamun nabiyyin di pundak beliau. Setiap nabi dan rasul punya stempel kenabian. Warnanya, bentuknya sebesar buah apel, berwarna hijau kehitam-hitaman. Itu di seluruh pundak nabi dan rasul ada tanda kenabian itu. Dalam kisah maulid ini, ketika Rasulullah SAW berumur 6 atau 12 tahun, dalam riwayatnya diajak oleh Abu Talib berdagang ke negeri Syam. Pada saat Rasul berteduh di sebuah pohon kurma di padang pasir, kemudian ada seorang pendeta Buhaira melihat dari kejauhan ada ciri kenabian di pundak Rasulullah. Lalu inilah yang diselamatkan oleh pendeta Buhaira. Itu dalil bahwa seluruh nabi dan rasul punya tanda kenabian di pundak mereka. Dari 124.000 nabi, 315 rasul, semua punya stempel kenabian di pundak mereka. Itu pundak Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang situ dadi kok ngaku nabi, delok sik
enek ora setempel. Kalaupun ada pastikan kalau itu warnanya hijau ke hitam, besarnya sebagaimana buah A. Tapi kalau sudah didelok enek, besarnya sama sebesar buah apel. Tapi warnanya beda. Iki putih kabeh. Iku duduk nabi tapi ya sadar iku gitu. Enek simpan lagi. Sakmono ini. Itu cara. Sebab akhir zaman macam-macam reno-reno. Enek sing ngaku-ngaku jadi Jibril, ngaku nabi, Lia Eden. Antara Lia Eden apa Lia Edan. Ngaku tak ciri-ciri ramilip blas. Iki bahaya. Aku penting melihat mengenali ciri Rasulullah. Lanjut. Mari lanjut. Wis mari lanjut. Wis, aku wis iki koyo alhamdulillah. Wis. Lanjut wis. Iki nek sing wis nek sing lanjut. Engko jambak-jambakan rambut. Sedikit lagi sampai inti maulid. Kemudian lanjut dada Nabi bidang. Dan ada bulu-bulu tipis. Sebagian riwayat yang unik dari bulu Nabi, ada bulu di tengah menyerupai pedang sampai pusar, tapi bulunya tipis. Ini hebatnya. Kemudian ada lagi perut Nabi datar. Oleh diomong ke oleh ora tersinggung ora? Iki pasti kena iki pasti iki. Iso diomong iso? Ora tersinggung ora? Baik. Lek ngono tak omongke. Ada dua ciri perut yang tidak masuk dalam perut Nabi. Satu namine six pack. Six pack iku sing 6 kotak koyok tahu kuwi. Wong-wong sing fit itu bukan perut Nabi. Iki perut wong fitness. Tapi lebih lagi ada satu tipe lagi jenenge one pack. Wis kena iki kaya gitu, kena iki. Wis paham iki arahe ndi. Piye iku one pack iso diomongke iso? Ora tersinggung ora? Piye one pack iku? One pack iku bulet tok ning ngarep. Iku one pack. Enek sing kena enek. Nuwun pangapunten nggih. Enek sing kena enek. Ojo ngono. Datarno. Mudah-mudahan nenek sing diet mau berkah maulid karena Nabi miripnya perutnya datar. Insyaallah amin Allahumma. Lanjut sedikit lagi. Kemudian langsung saja jari-jari tangan kaki dan jari-jari kaki dan jari-jari tangan Nabi itu tebal besar. Apa bahasa Indonesia nih? Gempal ya. Iku jari-jari tangan Nabi besar dan tebal-tebal. Begitu juga kaki beliau, sama besar dan tebal-tebal. Baik, ini sekilas. Sebenarnya dalam kitab ini ada 100 lebih ciri fisik Nabi. Tapi kalau dibahas 100 mungkin tidak cukup waktunya. Kita langsung ke intisari kesimpulan maulid sebagaimana judul yang diberikan tadi. Sebagai kesimpulan malam hari ini, apa itu? Meneladani akhlak Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Ini antara lain adalah kitabnya bernama Husnul Maqasid fi Amalil Maulid karya Imam Suyuti. Ada 3 hikmah maulid Nabi dalam rangka meneladani akhlak-akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, jadikan maulid sebagai ma'rifatul Rasul, mengenali diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai berapa kali kita dihina oleh Denmark, dihina oleh Perancis, mereka membuat karikatur Nabi.
Mereka buat seolah-olah fitnah terhadap Nabi. Mereka katakan, kenapa nabimu menikah sampai 11 kali? Bukankah itu hypersex? Ini orang Perancis mengejek umat Islam. Kenapa nabimu doyan kawin? Bukankah itu kelainan seks? Ini fitnah terhadap Rasulullah. Kemudian dulu pernah ada orang Denmark membuat karikatur baginda Nabi, mengejek Nabi. Apakah cukup kita membantah dengan sekedar marah? Tidak masuk logika. Orang tidak akan sanggup menerima kalau hanya mengatakan pokoke ngono. Ngono yo ngono tapi jongono. Tidak akan masuk. Islam tidak akan diterima pada logika manusia yang tidak bisa menjawab secara akalnya. Oleh karenanya, ma'rifatul Rasul, mengenali Nabi, mau tidak mau sebuah kewajiban tersendiri agar kita bisa mengikutinya. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua maulid dan maulud Nabi adalah bagaimana menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dalam riwayat Sahih Bukhari dijelaskan, ketika Suwaibah diutus oleh Abu Lahab. Suwaibah ini adalah budaknya Abu Lahab, diutus untuk nungguin kelahiran Nabi, ditugasin memberi kabar jika sudah lahir. Begitu Suwaibah mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sudah lahir, Abu Lahab riang gembira sampai lompat tidak sadarkan diri seolah-olah, lalu menghadiahi Suwaibah budaknya dengan kemerdekaan yang hakiki, yang kalau dikonversi istilah rupiahnya kira-kira ratusan juta rupiah. Abu Lahab sejak itu, dalam riwayat ini terusannya, setiap datang hari Senin Abu Lahab diringankan siksa kuburnya, dan kelak di akhirat dia di neraka diringankan siksa nerakanya setiap datang hari Senin. Apa sebab? Muhibbuddin wali. Jadi menghidupkan cinta kepada Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan, addibu auladakum bisalasatin khisal, bihubbi nabiyikum wa bihubbi ahli nabiyikum wa bitilawatil Quran. 3 yang harus diajarkan sejak bayi lahir. Sejak anak kita punya anak, ajarkan, kata Rasulullah, mencintai nabimu. Ajarkan cinta kepada Rasulullah. Itu kewajiban kepada orang tua yang sudah memiliki anak. Bagaimana cara mengajarkan cinta kepada Rasulullah? Tentu saja melewati ma'rifatul Rasul, mengenali sirah-sirah Nabi, tarikhul Islam, kisah-kisah Nabi. Itu melahirkan pengenalan, pemahaman yang kemudian melahirkan kecintaan kepada Nabi. Kemudian kewajiban berikutnya melahirkan cinta terhadap ahli nabiyikum. Mungkin ini rada viral. Kalau di Pulau Jawa sudah viral. Dimulai oleh, saya sebut saja karena memang sudah viral, Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang mempersoalkan apakah Ba'alawi keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau bukan. Apakah Rabithah Al-Alawiyin, Rabithah Alawiyah, Rabithah Al-Alawiyin di Jakarta itu diterima sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah. Itu yang sedang viral tentu saja. Kita lihat sehari-hari di YouTube itu. Bagaimana menanggapi ini? Pakailah bingkai bahwa addibu auladakum bi ahli nabiyikum, bihubbi ahli nabiyikum. Ahli Nabi ada 2, sanadiyah, nasabiyah. Sanadiyah boleh jadi mu'tabarah dalam keturunannya. Nasabiyah adalah yang boleh jadi keturunan darah beliau. Tapi sanadiyah yang luas pemaknaan, boleh jadi yang mengambil ilmu-ilmu yang mu'tabarah bersambung kepada Rasulullah SAW. Itu juga wajib dicintai. Wajar kalau Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Lahirkan cinta terhadap itu. Yang terakhir, sebagai hikmah maulid kita kali ini, dalam rangka meneladani akhlak Rasulullah, jadikan Rasul sebagai idola. Itulah makna uswatun hasanah yang sesungguhnya. Jangan mengidolakan artis.
Jangan mengidolakan gubernur, jangan mengidolakan presiden. Sebentar lagi akan ada tahun politik. Jangan coba-coba memecah diri hanya karena perbedaan yang sementara atau temporeri itu. Jangan sampai terpecah, karena itu tidak benar dalam akidah. Yang benar, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam tidak mengkhianati kesepakatan bahwa kita bersaudara, bahwa kita bertetangga, bahwa kita bernegara, harus saling santun, harus saling support, harus saling bantu. Tidak tujuan memecah belah umat. Inilah uswatun hasanah yang sebenar-benarnya dilakukan Rasul baik di Makkah maupun di Madinah untuk mempersatukan perbedaan. Tidak mesti menyamaratakan dalam keseragaman, karena itu mustahil, itu sunnatullah, itu qudratullah, itu mutlak hukum alam yang diciptakan Allah. Terakhir sekali, kalau 3 husnul maqasid amalil maulid ini kita lakukan, insya Allah kita bisa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian. Mari kita tutup dengan doa. Semoga maulid kali ini menjadi berkah dalam kehidupan kita dan menyelamatkan kita min syarrid dunya wa adzabil akhirah, insyaallah. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Warahmatullahi ta'ala ya karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma assil 'aqibatana fil umuri ad-din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun 'alimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ilaha anta maqsudana wa ridhaka matlubana. A'tina mahabbataka wa ma'rifataka bi wujudin zidna ilman nafi'a wa rizqan lana tayyiban wasi'an mubarakan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma bi barakati maulidin nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam ighfir lana wa lahum ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada berlebihan tolong kurangi, jika sangat banyak kekurangan tolong ditambahi. Semoga sempurna untuk diri kita sendiri. Amin. Allahumma. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu musta'an ila sabili rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.